Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada akhirnya kita sampai di penghujung tahun ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama akan belajar tentang pengalaman hidup, pengalaman iman, pengalaman rohani dari seorang yang luar biasa. Seorang yang mempunyai daya tahan yang luar biasa, yaitu Ayub. Tema hari ini adalah ketika Tuhan sulit ditemui, yang terambil dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita membacakan bagian firman Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku akan tetap mengikuti jejaknya dan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami berdoa Tuhan menolong kami supaya bukan saja kami tahu kebenaran firman ini, tapi kami mau melakukannya bahkan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Ayub ingin bertemu Tuhan untuk mengadukan keluh kesah yang ia alami akibat tuduhan dan fitnahan dari sahabat-sahabatnya. Ayub ingin bertemu Tuhan dan mendapat pembelaan dari Tuhan. Tetapi Tuhan menghilang dari hadapan Ayub. Ayub tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, ini saat yang paling menakutkan dalam kehidupan Ayub. Kehadiran Tuhan yang sangat diperlukan Ayub, justru Tuhan menghilang. Tuhan diam, Tuhan sulit ditemui, dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ayub sudah kehilangan semuanya dalam hidupnya, mulai dari kekayaannya, keluarganya, anak-anaknya, kesehatannya memburuk, reputasinya hancur. Ini tragedi yang mengerikan. Tetapi ini tidak membuat Ayub frustasi. Sumber frustasi Ayub ketika ia datang mau bertemu Tuhan dan Tuhan diam. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, frustasi terbesar orang percaya. Kita tahu bahwa Allah berkuasa. Allah melakukan apa saja yang ia mau. Kuasanya begitu besar, namun ia tidak berbuat apa-apa. Ia diam. Akhirnya kita berada dalam sebuah wilayah rohani yang tidak bertuan. Saya percaya Tuhan dapat dipercaya sekalipun ia tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bahkan ia tidak menyelesaikan masalah kita. Tuhan dapat dimengerti ketika ia sulit untuk dimengerti. Saudara-saudara, dalam menyelesaikan masalah kita, kadang-kadang Tuhan tidak terburu-buru. Kadang-kadang ia begitu lambat dalam menyelesaikan masalah kita, sehingga kita menyerah dan mencoba mencari sesuatu yang lain. Sekalipun Ayub tidak bertemu Tuhan, Ayub tetap mempercayai Tuhan. Semua dalam hidup barangkali bisa hilang,
Tapi ada satu yang tidak boleh hilang dari hidup kita, adalah iman percaya pada Allah dan firman-Nya. Ayub mempunyai iman yang berintegritas dan bukan situasional. Memiliki iman berintegritas tidak ditentukan oleh naik turunnya gelombang kehidupan, melainkan ditentukan oleh hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekalipun Ayub tidak bertemu dengan Tuhan, namun Ayub berkata dalam ayat 11 dan 12, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya Ayub hidup dalam standar tertentu, yaitu firman Tuhan. Pada akhirnya Tuhan juga berbicara kepada Ayub dalam pasal 38. Karena 37 pasal sebelumnya Tuhan tidak pernah berbicara apapun kepada Ayub. Akhirnya semua yang pernah hilang dari Ayub dikembalikan kembali, bahkan lebih. Bahkan Ayub menjadi mediator, mewakili ketiga sahabatnya di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita berada di posisi seperti Ayub, punya pergumulan, punya masalah. Barangkali kita sudah berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Sepertinya Tuhan sulit ditemui. Saudara, sekalipun Tuhan sulit ditemui, Tuhan tidak bertindak apa-apa dalam pergumulan hidup saudara. Mari kita belajar dari Ayub dan berkata seperti Ayub dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tetap setia mengikutinya, tetap setia kepada perintahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita merayakan Natal. Dalam peristiwa Natal menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak diam. Ia berinisiatif datang menjumpai manusia tanpa ada yang memintanya. Bahkan ia setia sampai mati di kayu salib demi pengampunan dosa. Selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.